teman saya kok statusnya Strava 10K ya? Oh saya langsung nih 15K atau 10K. Besok saya pakai status itu, nanti overtraining karena tidak terlatih. Kita harus bisa memenuhi rasa ambang capek kita. Kalau kita baru bisa jogging itu kuatnya hanya 1 kilo gitu, ya sudah, berarti kekuatan kita hanya 1 kilo. Jangan dipaksa ikut 5K gitu. Generasimu ini atau generasi yang sekarang, muda sekarang ini, tentukan dulu keinginan kamu, pengen berolahraga. Nggak sah sulit-sulit, yang penting mau bergerak dulu. Mau jalan keliling komplek, mau push up, mau sit up, minimal mau peregangan aja. Itu sudah good. Halo Genmu, generasi muda unggul. Selamat datang kembali di UMS Talk bersama aku, Saskia. Nah, kali ini Genmu kita akan membahas terkait fenomena yang sedang viral yang terjadi belakangan ini. Nah, belakangan ini kita sering menemui nih konten olahraga yang terjadi di media sosial. Mulai dari nge-gym, lari pagi, paddle, dan berbagai workout challenge lainnya. Nah, timeline penuh keringat, terus juga outfit olahraga, upload Strava bahkan. Nah, dari situ muncullah satu pertanyaan penting nih terkait, jadi sebenarnya olahraga yang kita lakukan itu atas kesadaran akan hidup sehat atau justru sekedar FOMO terkait tren yang ada begitu. Nah, di episode kali ini kita akan dibersamai oleh ahlinya nih Genmu. Ada Bapak Dr. Eko Sudarmanto, SPD MR selaku Kaprodi Penjasmani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Say hi Bapak Eko. Nah, jadi Bapak Eko, belakangan ini saya sendiri nih juga sering melihat konten olahraga yang ada di media sosial begitu Pak. Jadi saya seperti tergerak nih untuk mengikuti konten olahraga seperti itu. Saya jadi ingin berolahraga begitu Pak. Nah, menurut Bapak nih, hal seperti itu tuh merupakan kesadaran kita sendiri atau kita hanya tergerak sesaat saat ada tren itu Pak? Iya, terima kasih Mbak Saskia. Menarik ya kalau bicara olahraga, apalagi trennya saat ini baru bagus gitu ya, baru viral gitu. Betul. Beberapa item olahraga sekarang viral gitu ya, yang 5 tahun kemarin lah gitu ya, itu nge-gym, semua pada nge-gym. Kemudian sekarang fun run, semua fun run. Kemarin yang viral trail run, kemudian ada yang muncul lagi sekarang pedal gitu. Ini menarik sekali, namun jangan-jangan gitu ya hanya sekedar mengikuti perkembangan atau viralnya olahraga. Ada 2 hal yang menarik perlu kita sikapi Mbak Saskia. Yang pertama bahwa olahraga itu benar-benar tergerak pada diri kita. Artinya saya pengen bergerak untuk berolahraga. Ini berarti pintu positif. Bisa jadi ini pintu positif karena kebutuhannya adalah diri kita. Kenapa? Karena olahraga ini Mbak, investasi masa yang akan datang. Investasi jangka panjang. Jadi olahraga sekarang ini bukan berarti hanya dinikmati olahraga saat ini, tidak. Tapi ini adalah investasi jangka panjang. Namun juga Mbak Saskia bisa jadi negatif loh gitu. Karena apa? Dia menjalankan aktivitas olahraga hanya sekedar mengikuti teman atau trennya aja gitu. Padahal dalam olahraga itu Mbak, itu harus disiapkan secara matang. Harus terukur, harus terstruktur. Jadi bukan hanya semata-mata, oh saya ikut olahraga nih, ini. Kita mau olahraga, ada fun run 10 kilo, ada 5 kilo, ada 15 kilo. Karena saya pemula nih, saya ikut 5 kilo. Tidak hanya gitu, kemudian kita belum apa-apa, daftar, kemudian kita ikuti fun run yang 5K. Ini bagi saya adalah hal yang salah. Karena harus terukur, dilihat kita targetnya kemana nih, 5K. Oke, kita targetnya 5K, terukur nih, kan terukur. Namun harus terstruktur secara program, harus disiapkan. Jangan-jangan malah justru ketika kita senang kemudian akhirnya
otot kita cedera. Ya, over training namanya kalau di olahraga. Ini karena seperti saya ibaratkan, galon itu harusnya hanya 3 liter gitu. Namun diberikan 5 liter. Akhirnya juga galonnya pecah, tidak muat gitu. Harusnya bagaimana? Ya harus bertahap, ya bisa jadi 3 liter atau bisa jadi 5 liter. Artinya ketika olahraga, kemudian kita mau ke 5K, maka juga diatur. Saya dari 1 kilo dulu, 2 kilo, 1 kilo jalan aja, jangan langsung jogging. Karena otot kita di olahraga itu harus ada adaptasi anatomi, Mbak Saskia. Jadi tidak boleh, otot kita harus diadaptasi dulu. Oh ini kita mau diajak kemana nih? Itu yang penting. Otot kita mau diajak kemana, bebannya seperti apa. Itu harus dikenalkan secara apa? Secara terstruktur. Step by step begitu Step ya Pak ya. betul. Jadi harus step by stepnya dilewati, programnya terstruktur sehingga nanti pencapaiannya bisa puncak. Kalau 5K, kemudian Mbak Saskia bisa 10K, maka mengerjakan maka tentunya akan lebih mudah dong. Iya. Nah, itulah yang kita inginkan gitu Mbak Saskia. Jadi ada 2 pintu, bisa jadi positif ketika sudah digerakkan dalam tubuh kita, keinginannya oh saya pengen olahraga, itu berarti ada segi positif. Tapi ketika oh teman saya kok statusnya Strava 10K ya, oh saya langsung nih 15K atau 10K, besok saya pakai status itu, nanti overtraining karena tidak terlatih begitu. Jadi tadi Bapak sempat mention nih, kalau kita olahraga itu berarti harus dilakukan secara bertahap, step by step begitu ya Pak. Nah, gimana kita tahu kapasitas tubuh kita ketika menjalani olahraga itu sudah sampai di mana begitu? Seperti apa Pak? Jadi dalam olahraga itu, ketika kita kegiatan olahraga itu ada ambang rasa capek kita. Nah, kita harus bisa memenuhi rasa ambang capek kita. Kalau kita baru bisa jogging itu kuatnya hanya 1 kilo gitu, ya sudah, berarti kekuatan kita hanya 1 kilo. Jangan dipaksa ikut 5K gitu. Atau kita ngangkat beban nih, angkatan pertama kita kok hanya kuat 2 kilo nih, barbel 2 kilo, ya di 2 kilo aja. Kemudian latihannya bagaimana? Dikurangi dulu dari 1 kilo, berapa kali. Kalau kita nyebutnya berapa set, berapa repetisi gitu. Kalau bahasa olahraga itu biasanya dalam kepelatihan itu kita ngangkat ini berapa set nih, kemudian repetisinya berapa. Itu untuk menuju goal yang kita inginkan. Gitu. Jadi kalau biasanya kita mau olahraga, apalagi kompetisi, ya olahraga kompetisi, maka kita harus ada step awal melihat kekuatan awalnya seperti apa, capaiannya nanti seperti apa. Karena masing-masing olahraga itu sudah ada targetnya Mbak. Jadi kalau misalnya pencak silat gitu ya, pencak silat pukulannya itu kalau dewasa 1 menit harus berapa, itu sudah ada. Itu sudah ada. Kalau mungkin lari nanti kapasitas VO2 max-nya itu harus berapa. Itu semuanya ada di aturannya, sehingga orang-orang ketika apalagi nih generasimu ini yang sangat menarik kan, begitu lihat temannya update Strava kemudian kita langsung gerak, nggak bisa, harus terstruktur dan terukur, step by stepnya harus dilampaui sehingga oh ini saya sudah capek atau sudah selesai, jangan dipaksa, kapasitas kita masing-masing gitu. Jadi kalau untuk menggiati olahraga secara bertahap itu tidak bisa hanya sekedar ikut-ikutan seperti FOMO begitu ya Pak ya. Jadi harus benar-benar digiati nih Pak. Jadi kalau misalkan seperti itu, cara membedakan olahraga kita ini bisa menjadi gaya hidup atau hanya sekedar FOMO itu seperti apa Pak? Dalam dunia olahraga, kalau olahraga orang yang secara positif nih ya, kita sudah tergerak, oh ini saya ini habit saya olahraga, hasilnya positif, itu tandanya ya kita mau bergerak. Oh saya mau bergerak, ini kebutuhan kita nih, kebutuhan pribadi. Tapi jangan hanya kita melihat status seseorang kemudian, oh saya pengen olahraga karena teman saya uploadnya statusnya olahraga. Artinya ketika orang olahraga itu sudah habit, maka dia sudah tergerak ketika oh rutinitas saya bangun pagi adalah jalan. Sudah, itu namanya sudah kebutuhan kita. Namun berbeda ketika akhirnya reaktif aja. Ini reaktif nih, saya padahal dia olahraganya nge-gym.
Iya. Karena temannya semua funrun, ya semuanya ganti funrun. Ini hanya reaktif sesaat. Karena nanti pengaruhnya adalah sudah ke psikologi seseorang. Ketika teman-teman sudah bergerak olahraga kemudian tidak terfasilitasi, ya selesai. Dia psikologinya kena karena tujuannya tidak sama. Karena beda tujuan. Yang pertama karena sudah bergerak, karena memang kebutuhan, olahraga itu menjadi kebutuhan kita, investasi jangka panjang, investasi ke depan. Tapi yang kedua, mengenalinya bagaimana? Karena dia hanya reaktif aja karena oh teman saya ini karena viralnya apa gitu Mbak. Viralnya apa baru mengikuti aja begitu Mbak. Jadi ini juga ada kaitannya dengan sisi psikologinya ya Bapak ya. Betul. Nah, kalau untuk itu berarti ketika kita melihat status teman-teman kaitannya dengan konten keolahragaan begitu, kita jadi FOMO dan juga ingin turut serta begitu Pak. Kira-kira seberapa besar sih Pak pengaruh konten yang kita konsumsi terkait olahraga itu terhadap individu kita sendiri? Bagi terutama nih ya generasimu yang saat ini tidak nutup mata dengan media sosial, secara pribadi nih sangat berpengaruh. Media sosial itu sangat mempengaruhi sekarang untuk generasi muda. Mbak Saskia bisa lihat apa yang dikerjakan seseorang bangun tidur generasi muda saat ini. Membuka HP BKP, ya Pak ya? lihat status temannya. Iya betul. Tapi begitu melihatnya temannya itu statusnya, dia sudah mungkin yang dekat sini di Manahan, di trekking, itu dia akan otomatis bergerak untuk, oh iya ya nih, saya hanya ada random acara kegiatan pagi ini, saya harus olahraga. Nah ini sangat positif, tren media sosial ini sangat membangun sekali seseorang untuk bagaimana kita bergerak berolahraga. Mulanya dari situ, dari ya hanya gengsi mungkin ya Mbak ya. Gengsi temennya olahraga kok saya di rumah, tapi begitu bangun tidur lihat temen statusnya semua olahraga semua, saya kok akhirnya tidak punya komunitas ketika teman-temannya olahraga, kemudian ya dianya di rumah sendiri gitu ya, bangun tidur, makan, mandi gitu. Tapi sekarang sudah berbeda. Sekarang menarik sekali, media sosial ini sangat berpengaruh. Entah logis tidak logis, tapi realitanya seperti itu. Media sosial sangat mempengaruhi, apalagi trennya adalah tren viral. Mana olahraga yang viral, dia akan secara otomatis generasi muda itu mengikuti tren itu. Begitu Mbak Saskia. Jadi konten yang ada di media sosial juga influencer-influencer olahraga itu sangat berpengaruh sekali ya Bapak ya terhadap kebiasaan kita dalam olahraga begitu. Nah kalau seperti itu Bapak, kadang kalau saya sendiri nih juga Bapak berpengalaman nih, kalau misalkan nggak olahraga nih, kayak saya merasa bersalah begitu Pak. Kira-kira itu tuh merupakan kesadaran akan diri saya dalam hidup sehat itu atau justru tekanan psikologi saya nih Pak? Real, itu sudah masuk untuk positif. Artinya apa? Keinginannya sudah bukan melihat status seseorang, tapi kebutuhan dari diri kita untuk bergerak. Itu bagi saya sudah trennya sudah positif. Artinya sudah mulai masuk ke habit. Saya akan olahraga, walaupun mohon maaf Mbak Saskia, besok ganti olahraga apa lagi. Tapi realnya adalah Mbak Saskia sudah mulai bergerak untuk positif menjadi sebuah habit. Nanti goalnya berbeda Mbak. Ketika olahraga adalah kebugaran Mbak Saskia dong. Tentunya akan kebugaran. Tapi kalau hanya FOMO, nanti adalah goalnya adalah psikologi. Psikologi seseorang. Beda kan? Ketika kita sudah habit, kemudian kita sudah, oh saya bergerak ini mau olahraga, kayak Mbak Saskia sudah ada tren positif untuk membangun kebugaran, maka goalnya nanti kebugaran. Bukan hanya psikologi untuk cenderung negatif. Gitu. Jadi itu sebenarnya mulai dari FOMO itu bisa menimbulkan motivasi dari dalam diri kita ya Pak ya. Asal kita bisa mengasahnya dan juga menggiatinya seperti itu. Jadi bukan hanya sebagai ikut tren begitu ya. Kalau menurut pandangan Bapak nih sebagai dosen keolahragaan nih Pak, olahraga seperti apa sih yang ideal untuk Gen Z dengan aktivitas yang padat nih? Seperti saya nih misalnya, saya juga berkegiatan di kampus, kemudian saya juga ikut organisasi dan lain sebagainya, itu seperti apa Pak kira-kira? Kegiatan olahraga yang sesuai dengan generasi muda ya sekarang. Itu
bagi saya adalah karena seseorang itu tidak bisa dipaksa untuk berkegiatan olahraga yang lain, begitu ya. Seperti saya ada kegiatan pencak silat, begitu. Kalau diajak untuk mungkin yang lain juga belum tentu dong, gitu mau gitu ya. Kemudian Pak Eko ini sering ikut para layang gitu ya, pakai para layang. Nah, kalau orang lain tidak punya psikologinya bagus, kemudian mohon maaf dia dari ketinggian takut, tidak mungkin dong saya paksa untuk ikut para layang begitu. Artinya apa? Generasimu ini atau generasi yang sekarang, muda sekarang ini, tentukan dulu keinginan kamu, pengen berolahraga apa. Nggak sah sulit-sulit, yang penting mau bergerak dulu. Mau jalan keliling komplek, mau push up, mau sit up, minimal mau peregangan aja. Itu sudah good. Bangun tidur, dia tidak melihat HP, status atau media sosial, kemudian bergerak dulu, peregangan aja dulu, itu sudah bagus bagi saya. Bagi orang-orang olahraga, karena nanti olahraga itu akan ditentukan habitnya masing-masing, kesukaannya masing-masing. Ada yang suka sepak bola, ada yang suka futsal, ada yang suka nge-gym. Nah, itu sesuaikan dengan habitnya masing-masing. Sebagai generasi muda, boleh kok lihat dulu dong di media sosial. Bisa jadi saya sebenarnya tidak suka fun run nih. Tapi teman-teman saya suka fun run. Ya coba dulu gitu. Coba dulu. Oh tidak tertarik, dicoba aja. Asal diukur kapasitasnya. Jangan sampai melebihi kapasitasnya. Karena kenapa? Ya nanti overtraining. Tentu overtraining. Kalau sudah overtraining, merasa aduh saya capek dengan kondisi mau olahraga kayak gini. Karena sudah tidak habit lagi. Karena begitu olahraga, belum pernah olahraga, kemudian diajak lari 1 kilo, apa yang terjadi? Overtraining tadi. Overtraining. Kemudian dia capek. Kalau sudah overtraining, ototnya kan melebihi kapasitas nih Mbak. Kemudian akan merasa capek, tidurnya tidak nyaman. Nah, di bawah sadar berpikir bahwa olahraga ini capek banget nih. Saya nggak aja lah gitu. Maka senengin dulu dong. Olahragamu apa? Senengin dulu lah. Habit yang benar-benar kamu sukai tentang. Kalau melalui media sosial teman-teman ngajak sekarang pedal ya, ikuti pedal dulu. Kalau belum bisa main, minimal bisa datang ke tempat olahraga. Itu akan menjadi daya tarik. Begitu. Kenali habit olahraga apa yang menjadi skala prioritas teman-teman muda. Kemudian cari komunitas yang benar-benar bisa diajak berolahraga. Itu yang penting. Komunitasnya olahraga, kita mau pengen olahraga, cari komunitas olahraga. Sehingga ketika kita punya kondisi, saya capek nih. Tapi ketika teman-teman, yuk kita futsal bareng yuk. Selain futsal kan kita bisa, apa kalau orang Jawa itu gojek, guyon, gitu lah. Setelah futsal nanti kita bisa beli susu segar. Nah itu cerita-cerita, itu yang menjadi menarik. Cari komunitas yang tepat untuk memulai olahraga sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Itu. Baik, jadi tadi Bapak sempat mention nih, jadi sebelum kita terjun di dalam keolahragaan itu kita harus banyak-banyak melihat kesempatan di depan terkait olahraga ini Bapak, terkait teman-temannya, circle-nya, komunitasnya, begitu. Nah, kalau di zaman sekarang nih Pak, yang saya lihat juga dari teman-teman saya nih, banyak orang tuh semangat olahraganya tuh di awal saja Bapak. Jadi waktu lagi tren nih fun run gitu. Jadi setiap pagi dia jogging, lari gitu. Tapi itu tuh hanya bertahan sesaat begitu Pak. Tidak bisa konsisten sampai akhir gitu. Tidak bisa benar-benar dia kegiatan fun run itu. Kira-kira tips seperti apa sih Bapak supaya kita tuh tertarik dan berkecimpung di dalam olahraga itu, tapi kita juga konsisten begitu. Jadi tidak musiman begitu Pak. FOMO. Iya betul, FOMO ya. Sepakat. Artinya kita kelihatan bahwa olahraganya itu bukan hanya sekedar habit, hanya reaktif. Tadi saya sampaikan bahwa salah satu olahraga FOMO itu cirinya adalah reaktif. Reaktif banget. Jadi ketika temennya, saya pengen fun run, ikut fun run aja. Karena bukan didasari dengan bergerak. Artinya bergerak. Tidak. Jadi dari situlah yang menyebabkan
karena hanya musiman gitu ya. Karena saya ini baru funland nih, saya pengen funland nih. Hanya bergerak di situ aja. Nanti goalnya kemana, Mbak? Goalnya yang saya sampaikan tadi, psikologinya seseorang. Dia sudah merasa capek di olahraga gitu ya. Akhirnya ya sudahlah, nggak usah olahraga, wong capek kan gitu. Karena memang terkenanya adalah psikologi. Psikologi olahraga dari kami di pendidikan jasmani itu ada satu mata kuliah adalah psikologi olahraga. Oh, ada psikologinya Ada juga ya Pak psikologi ya? olahraga. Jadi di situ seorang pelatih saja ini Pak. Pelatih aja pengen atletnya puncak prestasi. Jadi dalam ini Mbak, dalam olahraga prestasi itu kita ada namanya apa? Grafiknya menuju puncak prestasi. Jadi step by stepnya ada. Itu yang sudah pro, sudah di atlet aja, dia ditata kok Mbak. Dia sudah ahli aja, ditata, terstruktur betul. Ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Jadi dari kondisi fisik umum, kondisi fisik khusus, prakompetisi, kompetisi, sehingga nanti ada prestasi puncaknya. Itu diukur. Ketika tantangannya apa? Tantangannya si pelatih itu harus benar-benar tahu psikologinya si atlet itu. Sampai segitu. Jadi kebiasaannya anaknya seperti apa, kemudian makannya apa, tidurnya jam berapa, sampai sedetail itu. Sehingga anak ini kalau digelanggang tuh nggak mau dimarahi. Oh ini psikologinya harus tenang, kemudian harus dikasih makan. Makannya apa? Senengannya. Itu harus sampai ke situ. Seorang pelatih itu harus tahu kesenangan si ini atlet A, kalau dia mau bertanding, dia senang makan coklat nih. Ya sudah, pelatih akan cari coklat. Karena apa? Psikologinya menentukan proses kemenangan dia. Sang juara itu juga ditentukan dengan psikologinya. Kalau taruhnya ini Mbak Saskia, setiap hari Mbak Saskia pengen soto, sederhana kan? Soto aja. Tapi ketika Mbak Saskia dalam 1 bulan tidak kasih soto, rasanya apa? Ya ada yang kurang, hambar gitu. Betul. Tapi begitu besok Dapat soto. soto gitu. Apa psikologinya? Dia akan merasa semangat, senang. Nah, itu sama. Jadi ketika mau puncak, kita harus benar-benar pandai merawat psikologi si atlet. Ketika ini terjadi, ketika hanya olahraga, sekedar hanya reaktif tadi, mana yang viral, maka terjadi itu. Tidak ketemu puncaknya nih. Tidak ketemu puncaknya. Karena olahraga itu obat alami. Apa ya, tanpa ragat gitu, olahraga itu. Obat yang tanpa ragat itu ya olahraga. Artinya jangan sampai ketika seseorang ini hanya ngikuti trennya aja, akhirnya yang kena psikologi Mbak Saskia. Jadi kalau kita hanya mengikuti olahraga aja tanpa tahu esensinya nih Bapak, jadi ini berpengaruh juga dengan psikologi kita Betul, ya Pak ya? betul. Karena nanti begitu merasa 1 bulan gitu, enggak selesai ya sudah selesai. Artinya, wah 1 bulan ini saya harus olahraga, setelah itu tidak olahraga lagi ya. Psikologinya minder juga, ketemunya kan gitu. Untuk mengangkat olahraga lagi, nggak bisa, karena apa? Psikologinya tidak real. Gitu. Kalau seperti itu berarti kaitannya dengan motivasi diri kita Betul, juga ya Pak ya. Nah kalau begitu cara kita untuk dapat menginternalisasikan olahraga itu sebagai motivasi itu kira-kira seperti apa Pak? Karena yang kita lihat sekarang kan biasanya terpengaruh dari konten di luar begitu ya Pak. Jadi itu kaitannya dengan faktor eksternal begitu. Nah cara kita untuk mendapatkan motivasi olahraga itu bagaimana Bapak? Kalau dari ini ada yang menarik Mbak. Sekarang banyak influencer yang mengangkat olahraga. Ini salah satu cara kita untuk melihat. Sebelum saya pengen nih olahraga apa nih, lihat dong tokoh-tokoh di situ siapa. Nanti banyak hal-hal yang menarik di situ. Apa sih manfaat dari olahraga itu? Cari kemanfaatannya apa. Nah dari manfaat itulah nanti akan muncul rasa senang. Oh iya,
Kalau sudah menjadi kebutuhan nih Mbak, kalau sudah jadi kebutuhan maka nanti akan secara otomatis saya butuh. Kalau saya butuh, kebiasaan ini jadi habit yang bagus. Gitu. Jadi pelajari sebelum mau olahraga saya apa, kemudian mungkin ada review gitu kan Mbak sekarang. Iya. Saya pengen fun run 5 kilo di Solo nih. Saya pengen keliling Solo. Ada juga yang neck run gitu ya. Sekarang kan banyak yang neck run itu, yang lari malam-malam. Itu perlu dicari si baiknya enggak? Perlu. Jeleknya enggak? Perlu dilihat. Sebenarnya olahraga di luar kemudian di malam hari itu baik enggak sih gitu. Nah itu perlu dicari kebenarannya. Kalau malam kita berlawanan dengan tanaman. Kebetulan sama-sama mencari oksigen. Ketika yang dikeluarkan apa ketika malam? Karbon dioksida. Baik enggak buat tubuh kita? Oh, kurang baik ya kurang Pak, baik. Ya, harusnya kan kita mainnya di siang lah, udah matahari terbit. Tetapi mungkin ada penelitian terbaru lagi gitu ketika olahraga di malam di luar ruangan itu mungkin kita akan perlu penelitian lebih lanjut sehingga efeknya seperti apa dari situ Pak. Jadi jangan hanya ketika melakukan kegiatan olahraga namun tidak mengerti apa toh segi positif dan negatifnya. Sehingga akan melihat kemampuan kita dan kemauan kita untuk menggeluti olahraga itu. Jadi senang. Akhirnya jadi habit, kemudian tidak terputus di situ saja olahraganya. Gitu. Nah, tadi Bapak sampaikan terkait habit ya Pak ya. Kalau menurut Bapak nih, apakah konsistensi bentuk olahraga yang ringan begitu dapat menjadi habit yang lebih baik untuk kita daripada kita sekedar olahraga yang agak berat misalkan nge-gym seperti itu namun hanya bertahan sesaat saja begitu Pak? Saya sepakat. Kalau kita hanya dari kebiasaan kecil ini akan menjadi habit yang baik daripada hanya sesaat mengejar tren, mengejar trending saat itu, mengejar olahraga viral. Saya ikut dong di olahraga viral ini gitu. Saya sepakat ketika menjalankan pekerjaan yang kecil-kecil, olahraga yang kecil-kecil, tetapi konsisten dilakukan. Itu akan menjadi habit yang akan lebih baik. Daripada 1 minggu kita makan aja lah Mbak. Daripada 1 minggu makan sekali, mending makan setiap hari sedikit. Pemenuhannya sama. Taruhlah kalau ini contoh aja ya, contoh. Saya 1 minggu butuh 1 kilo. Tapi kalau kita cicil setiap hari itu mungkin 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo akan lebih ringan pekerjaan. Artinya beban tubuh kita dalam metabolisme ini akan lebih ringan. Terjaga betul metabolisme tubuh. Daripada kita nanti 1 minggu tidak olahraga, yang satu adalah ringan tapi jogging atau jalan aja lah. Setiap hari, setiap pagi dalam 1 minggu. Itu akan lebih baik Mbak Saskia daripada kita di minggu itu kita olahraga, angkat berat gitu ya, nge-gym, angkat berat, nanti overtraining. Ketemunya adalah overtraining. Nah ketika overtraining, ototnya itu sudah nggak bisa bekerja secara maksimal, paru-paru kapasitas kardionya berpengaruh, jantungnya pengaruh, nah, itu akan menyebabkan ketika sudah capek. Karena kalau overtraining nanti tidurnya istilahnya tidak akan nyaman. Saya yakin tidak akan nyaman. Karena setelah itu capeknya kan tidak akan bisa sembuh, segera sembuh. Tapi ketika terstruktur, capeknya akan sembuh dengan cara teratur. Nah itu ketika overtraining maka nanti psikologinya akan bermasalah. Ketika psikologinya bermasalah, dia akan mengejas bahwa olahraga itu bisa jadi tidak penting bagi dirinya. Gitu. Karena capek betul kok olahraga gitu. Maka habit yang mengulang dari hari ke hari itu akan lebih baik. Step by step tadi. Gitu. Tadi Bapak sampaikan terkait overtraining nih Pak. Kira-kira supaya kita sebagai anak muda menggiati olahraga itu agar tidak overtraining seperti tadi Pak, bagaimana peran olahraga itu bisa menjadi kesehatan jangka panjang kita Pak?
Nah, karena kan kita overtraining nih Nah, Pak, karena kita semangat di iya. awal-awal aja. Nah, itu kira-kira menyikapinya seperti apa Pak? Konsultasikan kepada yang punya pengalaman bidangnya. Hmm. Jadi kalau di olahraga itu ada caranya. Jadi di olahraga itu tidak boleh mengangkat melebihi beban, bla 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 gitu. Itu ada, sehingga nanti ketemunya adalah terstruktur tadi, Mbak, terprogram tadi. Jadi kalau kita mau 5 kilo gitu ya, kami contohkan, ya jangan langsung lari 5 kilo. Yeah. Ya nanti overtraining dong gitu. Tapi bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya, oh hari ini saya jalan dulu 1 kilo, jalan aja. Oh sudah nyaman, 1 kilo 2 kali. Oh sudah nyaman, oh kita naikkan kiloannya, jangan 2 kilo, 1,5 kilo, jalan dulu. Oh sudah nyaman, bolehlah mulai jogging kecil. Sampai nanti berapa, diulang-ulang sampai nanti ketemu 5 kilo lebih. Jadi harus over. Jadi latihannya di overkan, tetapi pelaksanaannya nanti goalnya itu akan lebih ringan gitu. Kalau fisik seperti itu. Jadi harus ada benar-benar terstruktur tadi. Jadi jangan sampai, karena kalau tidak struktur gini Mbak, analoginya yang paling gampang, tahu karet. Karet, Ya, ya karet. kalau beli baru tuh, kira-kira kita langsung melarin ini apa yang terjadi? Langsung putus. Iya, langsung putus. Tapi ketika kita beli, kemudian kita pelan, kita kembalikan lagi. Tarik, kita tarik lagi. Setelah 1 minggu nanti dia ditarik, putus nggak? Enggak, sudah makin melarut ya Melar. Pak. Itu ototnya. Seperti itu. Otot yang kapasitasnya harus kita tarik hanya 1 meter, taruhlah ini contohnya. Tapi dia dipaksa 2 meter ya putus. Tapi ketika perlahan sesuai akhirnya ketemu 2 meter, maka real otot itu sudah beradaptasi. Adaptasi anatominya sudah terbentuk, kemudian mengikuti olahraganya oke lah itu. Sehingga tidak overtraining. Jadi memang harus digiati ya Pak ya, Iya, olahraganya betul. itu. Nah, kalau misalkan menurut Bapak nih sebagai dosen olahraga nih Pak, bagaimana peran dosen dan juga kampus dalam membangun budaya olahraga ini untuk mahasiswa nih Pak? Kami saat ini baru menggagas bagaimana, kalau di UMS sudah ada nih. UMS itu setiap harinya kalau tidak salah Sabtu pagi itu ada olahraga sehat. Nah, kalau karena kami di pendidikan jasmani ya, karena pendidikan jasmani ini ya sekarang sudah nggak masalah karena aktivitas hampir setiap hari olahraga mereka. Namun yang bermasalah keluarga besar pendidikan, tidak hanya pendidikan jasmani tapi seluruh UMS. Sivitas Akademi UMS ini bagaimana untuk menyadarkan diri bahwa kita punya investasi jangka panjang, yaitulah sebuah kesehatan. Caranya bagaimana? Caranya adalah bergerak. Itu aja, mau bergerak. Ketika mau bergerak dalam aktivitas apapun, kalau duduk seperti ini 30 menit, beliau berdiri, kemudian meregangkan otot, itu salah satu cara untuk berinvestasi di masa yang akan datang. Mahasiswa sama. Sekarang ketika, contoh, kita harus ke lantai 3, tidak harus juga naik lift. Sekali-kali kita jalan. Ini salah satu budaya untuk bergerak. Gitu. Kalau nggak bisa naik ya kita turun dulu. Nanti lama-lama harus ke lantai 7 itu bisa naik tangga nih sampai ke lantai. Ini usaha untuk bergerak tuh. Ini usaha untuk bagaimana Sivitas Akademika di UMS ini tidak melulu teknologi itu boleh, tapi juga tidak boleh memanjakan kita sehingga menghambat ruang gerak kita. Paling mudah 30 menit kita duduk, berdiri, meregangkan tubuh kita, itu sederhana. Tapi memulai untuk bergerak itu yang sulit. Karena mindsetnya sudah enak duduk, kita ngerjakan tugas. Ini tinggal dikit lagi nih, tinggal kesimpulan aja. Tapi ini sudah 30 menit, sudah kelamaan nih saya duduk. Ya harus hentikan dulu, berdiri dulu, peregangan saja. Itu salah satunya. Kalau kami di pendidikan jasmani, ada olahraga bersama. Yang kita launchingkan adalah gas penjas namanya. Gas penjas. Nah, gas penjas itu adalah
jasmani rohani. Artinya goalnya jasmani, rohaninya juga kena. Jadi gerakan aktif subuh pendidikan jasmani. Jadi gerakan aktif subuh. Nah itu hanya yang dimiliki mungkin prodi pendidikan jasmani mungkin ya. Di prodi yang lain kami belum tahu. Di gas penjas itu dimulai mahasiswa datang ke kampus jam berapa, Mbak? 2:30. Wah, 2:30 pagi itu. subuh ya itu. Jadi aktivitasnya apa? Sholat subuh dulu di kampus 2, masjid kampus. Kampus 1. Di kampus 1 setengah 4, kemudian mahasiswa masuk ke masjid, kemudian ngaji dulu nih. Dia ngaji bareng-bareng, kemudian setelah ngaji dia sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah, kemudian ada kultum. Setelah kultum, anak-anak persiapan mahasiswa ke bawah, di parkiran bawah itu depan Fakultas Hukum, kita olahraga bareng. Itu gerakan aktif subuh, goalnya adalah jasmani rohani. Ini kita sudah budayakan, kita canangkan setiap 1 bulan sekali, karena mahasiswa kan secara keseluruhan mata kuliahnya hampir semua praktek semua kan gitu di olahraga, jadi tidak masalah. Tapi untuk menyatukan itu menjadi sebuah gerakan sehat bersama itu, pendidikan jasmani mengambil tema gas penjas, gerakan aktif subuh berjamaah di masjid. Tapi goalnya ada senamnya, ada joggingnya. Jadi mahasiswa itu setelah sholat subuh, kemudian di halaman depan Fakultas Hukum, kita peregangan dulu, habis peregangan kita jogging keliling sekitar kampus ini. Kira-kira nanti aktivitas sampai jam 6, mahasiswa pulang. Kita masih berpikir untuk sarapan pagi, masih direncanakan. Tapi kalau untuk gerakan aktif subuh itu sudah kita jalankan 6 kali, 6 bulan berarti. Kalau hitungan bulan berarti baru 3-4 bulan, tapi kalau gerakannya sudah 6 kali. Ini untuk memulai kita sebagai insan pendidikan jasmani di olahraga tidak bisa hanya omong-omong aja gitu ya, realita di lapangan kita memberikan contoh untuk aktif subuh, kemudian dilanjut dengan gerakan jasmani gitu. Wah, menarik sekali nih ya Pak ya, terkait gerakan yang dibangun oleh prodi pendidikan jasmani ini. Keren sekali. Nah Bapak, tadi kan kita sempat bahas terkait juga dengan FOMO nih Bapak, terkait dengan mahasiswa yang olahraga hanya ikut-ikutan aja nih Pak. Nah, kalau misalkan dari yang Bapak sampaikan tadi nih, gerakan tadi, kira-kira apakah itu bisa diterapkan juga di fakultas lain Pak? Kalau dari fakultas lain ini perlu adaptasi, sangat perlu adaptasi, karena memang psikologinya mahasiswa itu masing-masing. Tapi kalau di pendidikan jasmani sudah terbangun. Jadi karakternya sudah berbeda memang ya, karena setiap hari perkuliahannya berkaitan dengan olahraga, sehingga kalau hanya untuk senam, kemudian jogging itu sudah makanan setiap hari gitu. Artinya kalau dari fakultas lain perlu edukasi yang benar-benar bisa diterima gitu. Tidak semudah ya udah besok fakultas mengadakan gerakan aktif subuh, kemudian jogging, kemudian senam gitu. Tidak bisa, karena memang karakternya berbeda. Ya bisa, namun juga benar-benar perlahan, kemudian dimulai dari siapa ya, pimpinan-pimpinan, kemudian organisasi mahasiswa yang harus melopori ya kita dulu. Kita harus melopori dulu. Kalau gas penjas itu Pak Eko rumahnya Karanganyar ya berangkatnya jam 3 pagi berangkat gitu, karena untuk membersamai mahasiswa. Kemudian dosen-dosennya kita jadwal, jadi yang bergerak itu bukan hanya mahasiswanya aja, dosennya kita jadwal. Setiap gas penjas itu kita dua dosen. Nah itu apakah bisa juga diterapkan di fakultas lain, prodi lain? Ya perlu kajian, mungkin bikin angket, mungkin kuesioner terkait itu. Nah itu perlu dijajaki dulu, karena nanti semangatnya beda. Kalau kami memang anak-anak olahraga ya, karena ini kegiatan olahraga ya oke-oke aja gitu. Tapi sekali lagi kalau di prodi lain, fakultas lain itu perlu adaptasi, perlu bagaimana menggerakkan dari ya man to man lah, dari orang ke orang.
Jadi memang harus icip-icip dulu Iya, begitu ya betul. Pak ya, Iya. kalau misalkan dari fakultas Terus lain lain begitu. tuh. Kalau dari yang sudah kita bahas tadi nih Bapak, apa kira-kira pesan Bapak kepada mahasiswa atau khususnya Gen Z nih Pak, supaya kita-kita ini tidak terjebak dalam FOMO tadi terkait olahraga tadi Pak? Kalau sebagai generasi muda, bagi saya bergeraklah. Bergeraklah. Kuncinya itu, bergeraklah. Sehingga untuk apa? Untuk investasi jangka panjang dan masa depanmu. Bergeraklah untuk investasi jangka panjangmu dan masa depan kamu. Karena sekarang penyakit diabetes itu tidak menunggu usia 30-40 tahun. Tetapi usia di bawah itu pun bisa kena. Penyakit asam urat itu tidak menunggu orang tua yang kena. Anak muda bisa kena. Penyakit jantung itu tidak harus orang tua, tapi anak muda bisa kena. Kapan lagi kalau kita tidak bergerak untuk investasi masa depan kita. Karena mohon maaf kalau orang Jawa itu le jangkamu isih dawa. Artinya masa depanmu itu masih panjang. Kalau hari ini kita tidak menyiapkan, maka yang terjadi adalah masa depan yang akan apalagi anak muda butuh besok punya istri, punya suami, punya anak-anak kita yang tanggung jawabnya lebih dari kita generasi muda seperti ini. Ya, tapi besok next tahun punya istri, punya suami, next tahun punya anak. Berikanlah kekuatanmu untuk kebahagiaan keluargamu besok. Artinya kesehatanmu ini adalah investasi untuk keluargamu besok di masa depan. Gitu. Bergeraklah untuk apa? Untuk investasi masa yang akan datang. Gitu. Wah, jadi begitu nih Genmu, closing statement dari Bapak tadi kaitannya dengan FOMO tadi, bergeraklah untuk investasi jangka panjang seperti itu. Begitu ya Pak. Nah, Genmu, hari ini kita tadi sudah ngobrol kaitannya dengan olahraga. Jadi olahraga itu bukan hanya sekedar update tren aja, tapi juga bagaimana kita paham akan kebutuhan diri sendiri. Begitu ya Pak ya. Nah, terima kasih Pak Eko atas insight yang sudah disampaikan tadi. Sangat membuka wawasan teman-teman Genmu dan juga saya sendiri nih termasuk yang berpengalaman di olahraga dan saya juga termasuk orang yang FOMO seperti itu Pak. Menarik sekali. Tapi tadi nggak apa-apa kan? kita obrol. Tidak apa-apa kan dimulai dari FOMO dulu kan? Iya ya. Betul. Barangkali jadi dari FOMO menjadi motivasi dan bisa kita giati begitu ya Pak ya. Semoga seperti itu. Nah, baik teman-teman Genmu, semoga obrolan hari ini bisa menjadi insight kita bahwa olahraga itu bukan hanya terkait investasi kesehatan, namun juga apa yang bisa kita giati dan itu juga bukan hanya untuk tekanan sosial begitu ya Pak. Jadi bukan hanya dari FOMO begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Sebelum kita tutup, adakah nih satu kalimat atau mungkin sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan kepada teman-teman Genmu nih terkait FOMO tadi? Sebagai generasi muda, jangan cukup puas pada kesempatanmu pada hari ini. Tapi melebihi batas dirimu untuk bergerak investasi masa yang akan datang. Karena ikhtiar hari ini menentukan progres untuk kebaikanmu di masa depan. Kesuksesanmu dibangun dari hari ini. Sehingga bergeraklah untuk bugar, untuk sehat, sehingga masa depanmu besok kelak akan lebih baik, keluargamu, anak-anakmu, dan masa seluruh kegiatanmu yang akan datang akan menjadi harapan mimpi besar menjadi generasi emas di berikutnya, di tahun-tahun yang akan datang. Begitu. Terima kasih. Insya Allah, menarik sekali. Terima kasih Pak Eko atas sambutannya dan juga insight-nya, penjelasannya yang sangat-sangat insightful sekali untuk teman-teman Genmu. Baik, terima kasih teman-teman Genmu. Sampai jumpa di UMS Talk episode berikutnya.